Bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Yunani Perjanjian Baru. Kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang menerjemahkan satu ayat dari kitab Perjanjian Baru. Dan ayat yang akan kita terjemahkan hari ini adalah diambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang kedua. Dan ini adalah bagian daripada ayat tersebut. Nah, sebelum kita terjemahkan, saya ingin menekankan di sini bahwa teks yang saya pakai bukan dari United Bible Society New Testament yang biasa Anda temukan mungkin di toko-toko buku atau yang biasa Anda temukan di Bible House atau di lembaga-lembaga Alkitab di berbagai negara. Tetapi yang saya pakai adalah Textus Receptus atau yang sering dikenal dengan TR, dan teks ini melandasi akan terjemahan daripada Alkitab King James atau Authorized Version. Jadi itulah teks yang saya pakai. Jadi ketika kita memperbandingkan kedua teks ini dengan UBS, tentu akan ada perbedaannya. Ada bagian-bagian tertentu yang tidak ditemukan di UBS, atau kata tertentu berbeda dalam penulisannya di UBS. Itu adalah sebagai informasi saja, sehingga Anda tidak bertanya, ini kok ayatnya berbeda, tulisannya kok berbeda, dan sebagainya. Ini saya ambil dari TR. Baik, mari kita baca ayat ini. Jika Anda ingin mengikutinya, silakan mengikutinya. Kita akan baca bersama-sama. Eklete de kai he Yesus kai hoi matetai auto eis ton gamon. Di manakah kata kerjanya di sini? Kata kerjanya di sini hanya satu, pasti Anda sudah mengenalinya, yaitu kata yang pertama ini, eklete. Eklete itu berasal dari kata kaleo. Di sini adalah augmentnya, theta di sini menunjukkan dia bentuk pasifnya, maka kita akan melihatnya dia dalam bentuk pasifnya adalah ini. First aorist passive indicative, third singular dari kata kaleo yang berarti he was called atau dia dipanggil. Apakah masih ada kata kerja? Tentu sekali tidak ada lagi kata kerja di sini, dan saya yakin kata yang ada di sini sudah sangat umum bagi Anda dan sudah memahaminya. Hanya saja mungkin yang perlu kita tekankan sedikit adalah akan propositional phrase ini. Ada di sini yang frasanya ini, yang terakhir ini adalah eis ton gamon. Gamon pasti Anda sudah memahami dari ayat yang sebelumnya, ada situ gamos, yaitu marriage. Dan ini eis tentu dia harus diikuti, karena dia preposition, dia harus diikuti oleh akan accusative. Maka artinya di sini tentu to the marriage, into the marriage. Nah, sedikit informasi saja untuk diingatkan kembali akan preposition, penggunaan daripada preposition ini. Nah, sekarang sebelum kita terjemahkan, saya ingin memberikan kembali akan diagrammingnya. Seperti saya katakan, diagramming itu sangat membantu kita untuk menganalisis setiap kata yang ada dalam sebuah ayat dan atau dalam sebuah kalimat. Ini adalah diagramming yang saya berikan. Nah, di sini saya berikan warna yang berbeda dengan huruf yang agak kabur di sini. Ini menunjukkan adalah bagian daripada ayat yang terdahulu, yaitu ayat yang pertama. Nah, di sini kita akan lihat, yang akan kita lihat itu bagaimana dia berkelanjutan mulai dari ayat yang pertama itu berlanjut ke sini. Itulah hubungan daripada ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Tapi kita tidak akan terlalu jauh untuk melihat ayat yang sebelumnya, karena saya yakin Anda sudah mendengarkan dan sudah melihatnya. Tapi sekedar melihat di sini adalah, lihat di sini the mother di sini the mother of Jesus was there, and di sini ada di sini mengikuti dari kata ini. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat kai, jadi Yesus, kemudian matetai, Jesus was called. Tapi juga dikatakan the disciples also. Nah, tapi kata kerjanya itu berhubungan dengan Yesus. Jadi ketika dipanggil Yesus ke pernikahan itu, secara otomatis murid-muridnya juga ikut. Oke, ini adalah gambarannya into the marriage. Jadi seakan-akan di sini Yesus matetai menjadi subjek daripada kata kerja ini. Tetapi tidak sedemikian dalam tulisannya di sini, karena eklete adalah bentuk third singular, bukan third plural. Subjeknya adalah hanya Yesus, tapi matetai secara otomatis ikut di dalamnya karena ada kata also, kai.
Nah, sekarang kita lihat terjemahannya. Dalam bahasa Inggris tentu bisa diterjemahkan seperti ini. And both Jesus was called and his disciples into the marriage. Atau wedding. Dalam bahasa Indonesia sangat mudah bukan? Dan Yesus maupun murid-muridnya diundang ke pernikahan itu. Mudah ya? Mudah-mudahan ini juga menolong Anda untuk semakin giat belajar bahasa Yunani. Dan tentu jika Anda ingin mencoba sebelum saya menerjemahkannya untuk ayat yang ketiga, Anda coba terjemahkan. Mudah-mudahan terjemahan kita nantinya bisa memiliki persamaan, atau mungkin Anda sudah memahami bagaimana menerjemahkannya. Dan jika ada kekurangan sana-sini, itu adalah ruang bagi kita untuk semakin belajar, meningkatkan pengetahuan kita dan pemahaman kita. Mudah-mudahan Anda terus belajar, sampai bertemu kembali untuk pelajaran yang berikutnya.